Kali ini akan kita mempelajari salah satu cabang dari materi ilmu alat, tepatnya ulumul Quran, yakni ilmu mempelajari tentang perlik-perliknya Al-Quran. Karena dalam pelajaran kajian ilmu alat di lembaga LPQ Nasional, itu yang dipelajari ada 4 ilmu alatnya. Yang pertama, mempelajari ilmu nahwu, kemudian ilmu sorofnya, terus ilmu balagonya, dan ulumul Qur'annya. Pada pertemuan di malam hari ini, akan kita membahas salah satu cabang dari pelajaran ngaji ilmu alat. Tepatnya namanya ulumul Qur'an, ilmu mempelajari tentang perlik-perliknya atau pernik-perniknya Al-Quran secara detail per hurufnya. Misalnya pada malam ini, kita mempelajari tentang huruf lam alif. Huruf lam alif yang artinya la. La, lafaznya la yang artinya tidak ada. Kita belajar nanti detailnya. Mengenai penamaannya, yakni la di sini dengan istilah dalam kajian ilmu alat tingkatan paket 7 dinamakan la adalah harfu nafyin lil jinsi atau yang bermaksud menafikan untuk jenis. Ya, sekarang kita mulai sebelum yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di malam hari ini akan kita memulai pelajaran ngaji ilmu alatnya. Tepatnya spesifiknya membahas tentang mengenal huruf la, lam alif la panjang, mengenal huruf la yang diartikan tidak ada. Jadi bukan berarti nggak ada artinya, ada. Yani la artinya apa? Tidak ada. Nah, la yang artinya tidak ada itu di Al-Quran dalam materi kajian ilmu alat tingkatan paket 7 dinamakan la adalah harfu nafyin lil jinsi. Harfu artinya huruf atau kata bantu, nafyin yakni bermaksud menyangkal, lil jinsi untuk jenis, untuk kebendaan. Jadi la adalah suatu huruf di Al-Quran yang bermaksud menyangkal adanya jenis benda tersebut, adanya sosok jenis benda tersebut. Ini dari segi bahasa, la dinamakan harfu nafyin lil jinsi. Baca singkatnya adalah huruf nafi. Jadi kita malam ini membahas salah satu huruf di Al-Quran yang dinamakan huruf la yang artinya tidak ada, dengan nama huruf la nafi lil jinsi. Pertama kita buka dulu catatannya secara teori, mengenal lafaz la yang artinya tidak ada. Kita buka tampilan berikutnya. Lafaz la di Al-Quran ini terbagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama la dinamakan huruf harfu nafyin, tulisannya harfu nafyin tapi membacanya huruf nafi. Yakni apa? Huruf bermaksud menyangkal dengan arti yakni tidak. Oh, berarti di Al-Quran la bisa artinya tidak kalau huruf la bermaksud menyangkal. Yang kedua, huruf la di Al-Quran ada juga dinamakan harfu nahyin. Kalau membaca singkatnya huruf nahi, harfu nahyin atau huruf nahi. Nah, huruf nahi yakni huruf yang bermaksud melarang dengan arti yakni jangan. Oh, berarti la di Al-Quran bisa juga artinya jangan kalau bermaksud melarang. Adalah artinya tidak, adalah artinya jangan. Dan satu lagi di Al-Quran, lafaz la, lam alif la, juga dinamakan harfu nafyin lil jinsi. Baca singkatnya huruf nafi lil jinsi. Maksudnya huruf apa? Yakni huruf yang bermaksud meniadakan wujud jenis sesuatunya atau keberadaan bendanya. Maka la di sini dinamakan artinya la tidak ada. Oh, berarti di Al-Quran kita kenal lafaz la ada 3 macam artinya. La artinya tidak kalau bermaksud menyangkal. Kemudian la artinya jangan kalau bermaksud melarang.
dan la artinya tidak ada. Kalau bermaksud meniadakan wujud. Ini mengenai arti perkalimat dari lafaz la di Al-Quran. Jadi hati-hati, tidak semua la artinya tidak. Dilihat dulu, karena ada cirinya di Al-Quran. Ada ciri sederhananya untuk mengetahui kapan la artinya tidak, kapan la artinya jangan, dan kapan la artinya tidak ada. Itu ada cirinya di Al-Quran. Sekarang kita buka tampilan berikutnya untuk mengetahui ciri masing-masing lafaz la dengan 3 arti yang berbeda tersebut. Kita buka tampilan berikutnya. Contoh dalam kalimatnya, yakni la yang termasuk huruf nafi atau huruf bermaksud menyangkal dengan artian tidak. Ini sambil dari surat Al-Baqarah. Ini tingkatan paket 1. Yang merasa hadir di sini ikut kajian ilmu alat di Lembaga LPK Nasional tingkatan paket 1, tentu sudah kenal cirinya la kalau artinya tidak. Misalnya di ayat ini saya baca. Ala innahum, ala ini dihitung 1 kata. Bukan a ditambah la, bukan. Ini ala 1 kata. Ala artinya ingatlah. Innahum ini bersambungan 2 kata. Inna ditambah hum, sesungguhnya mereka. Ala innahum, ingatlah sesungguhnya mereka. Berikutnya, humul mufsiduna, tulisan humul yang mimnya doma, aslinya mimnya sukun. Hum, mimnya sukun. Karena dibaca wasol, karena dibaca sambung, tanda sambungnya, tanda wasolnya adalah doma. Maka berbunyi humul. Karena apa? Karena kita membaca Quran dalam membaca huruf-huruf yang ada tanda bacanya. Humul mufsiduna. Humu mimnya doma, aslinya sukun. Maka berbunyi hum al mufsiduna. Mereka orang-orang yang membuat kerusakan. Pada tingkatan paket 1, al mufsiduna artinya orang-orang membuat kerusakan. Dengan ciri jumlah orangnya banyak karena tulisannya akhirannya wawunun. Wawunun. Humul mufsiduna, mereka orang-orang membuat kerusakan. Walakin ini aslinya 2 kata, wa ditambah lakin. Arti aslinya dan tetapi. Tapi di ayat ini diartikan bermaksud menyangkal, akan tetapi. Walakin akan tetapi, la yas'uruna. Kalau lafaz yas'uruna saja, yas'uruna artinya mereka menyadari. Dengan ciri pelaku mereka berawalan ya, akhirnya waunun. Ini tingkatan paket 1. Berawalan ya, akhirnya waunun. Karena la di sini artinya tidak, maka dirangkaikan la yas'uruna, mereka tidak menyadari. Di dalam tulisan ini kelihatan jelas cirinya. Kalau la artinya tidak alias bernada menyangkal, cirinya adalah ketemu kata berikutnya. Nah, kata berikutnya sebelah kiri ini, ciri tulisannya berakhiran wawunun. Yas'uruna, maka la artinya tidak. Yas'uruna, maka la artinya tidak. Ini contohnya. Maka 2 kata la yas'uruna, 1 artian. Artinya la yas'uruna, mereka tidak menyadari. Jadi urutan menerjemahkannya disebut pelakunya dulu, mereka. Baru mundur ke lafaz la. Mereka tidak menyadari. Ini contoh la artinya tidak. Cirinya apa? Ketemu kata berikutnya. Nah, kata berikutnya tulisannya berada. Ini mengenal ciri paling sederhana tingkatan paket 1. Tingkatan paket 1. Tingkatan juz 1. Kenal la artinya tidak, yakni ditengok kata sebelah kiri. Kalau akhiran waunun, maka la artinya tidak. Sekarang contoh yang lain. Lafaz la yang artinya jangan. Contoh lafaz la yang artinya jangan. Ya, misalnya, la artinya jangan, yakni bermaksud melarang. Namanya harfu nahyin, bacanya huruf nahi. Misalnya Al-Baqarah juz 1 ayat 11. Ayat di atasnya tadi. Saya baca per kalimatnya. Wa idza, dan jika atau dan apabila. Qila dikatakan. Lahum bagi mereka. Maksudnya kepada mereka. Apa bunyi perkataannya? Titik 2. La tufsidu. Janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di dalam bumi.
tulisan tufsidu yang berbuat kerusakan, pelakunya kalian. Ciri pelakunya kalian berawalan hurufnya ta, akhirannya wawu alif. Nah, ciri seperti ini dikenalkan ketika masih paket 1. Untuk mengetahui la artinya jangan, cirinya apa? Ketemu kata berikutnya. Nah, kata berikutnya sebelah kiri tulisannya akhirannya wawu alif, tidak berakhiran wawu nun. Oh, berarti bedanya la artinya tidak dengan la artinya jangan adalah bedanya cirinya tertulis pada kata sebelah kirinya. Yani kalau kata sebelah kirinya la itu tulisannya akhirannya wawu nun, maka la artinya tidak. Contohnya layas uruna. Tapi kalau kata sebelah kiri lafadz la ternyata tulisannya berakhiran wawu alif, maka la artinya jangan. Jadi di sini tulisan la tufsidu artinya janganlah kalian membuat kerusakan. Mari kita bayangkan tufsidu wawu alifnya saya ganti wawu nun, maka berbunyi tufsiduna. Kalau berbunyi la tufsiduna maka la-nya tidak. La tufsiduna artinya kalian tidak membuat kerusakan. Kalau la tufsidu janganlah kalian membuat kerusakan. Ini bedanya la jangan dengan la tidak. Cirinya kata berikutnya kita lihat akhirannya apa. Kalau akhiran wawu nun maka la artinya tidak. Kalau kata berikutnya akhirannya wawu alif maka la artinya jangan. Ini contoh beda dua lafadz la arti tidak dan la artinya jangan. Sekarang contoh berikutnya. Huruf la dengan nama harfu nafyin lil jinsi. Huruf la bermaksud meniadakan wujud jenis sesuatunya. Dengan arti la, yakni tidak ada. Contohnya, saya baca lafadznya. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Di Al-Quran ada dua kata artinya satu. Bentar ya. Saya tulis di layarnya sebentar. Saya ambil pulpen dulu untuk menuliskannya. Sebentar. Jadi di Al-Quran ada dua kata yang artinya satu. Yang pertama nemu di sini berbunyi wahidun. Bentar ya. Nih wahidun. Wahidun satu. Ilahun wahidun. Tuhan yang satu. Di ayat yang lain atau di surat yang lain ada juga kata yang artinya satu, berbunyi ahadun. Ntar ya, saya tulis dulu. Ahadun, saya tebalin biar kelihatan di layar handphonenya maupun laptop masing-masing. Ahadun. Jadi ada wahidun, ada ahadun. Sama-sama artinya satu. Wahidun satu, ahadun juga satu. Bedanya adalah kalau wahidun itu satu pengertian jumlah nominal. Kalau ahadun satu pengertian tunggal utuh. Maka dari itu di surat Al-Ikhlas berbunyi qul huwallahu wahidun. Tidak berbunyi qul huwallahu ahadun. Tidak berbunyi qul huwallahu wahidun. Kenapa? Karena di surat Al-Ikhlas itu bermaksud menyatakan bahwa Allah itu tunggal utuh. Yakni apa tunggal utuh? Tidak bercabang-cabang dan tidak dari cabang-cabang. Tidak beranak berarti tidak bercabang. Dan tidak diperanakan berarti tidak bercabang. Jadi tidak dari cabang-cabang. Itu namanya ahadun. Apa ahadun? Satu pengertian tunggal utuh. Tidak pecah belah dan tidak dari pecahan yang lainnya. Nah, kalau wahidun satu pengertian jumlah nominal. Nah, di kalimat ini pakai wahidun bermaksud jumlahnya. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun wahidun, Tuhan yang satu. Wahidun satu pengertian jumlah. La ilaha. Nah, la di sini tidak boleh artinya tidak. Tidak boleh artinya jangan. Tapi artinya tidak ada. La di sini artinya tidak ada. Mana cirinya? Ketemu kata berikutnya. Nah, kata berikutnya tulisannya akhirannya fathah, la ilaha, tidak ada Tuhan. Misalnya, la nabiyya ba'dahu, la nabiyya, tidak ada nabi. La ilma lana, la ilma, tidak ada pengetahuan. Nah, ini contohnya. La haula, la quwata, la haula, tidak ada daya.
La quwata, tidak ada kekuatan. Oh, berarti cirinya la kalau artinya tidak ada, ketemu kata berikutnya. Kata berikutnya akhirannya tulisannya akhirannya fathah. La roiba, tidak ada keraguan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi la di sini artinya apa? Artinya tidak ada. Misalnya ada Ustaz tanya, ini artinya apa la di sini? Tidak ada. Masa enggak ada artinya? Ada artinya. Apa artinya? Tidak ada. Nah, ini ya. La di sini artinya apa? Tidak ada. Kok enggak ada artinya? Ada. Apa artinya? Tidak ada. Ya. Nah, la artinya tidak ada, cirinya kata berikutnya akhirannya fathah. Kita buka tampilan berikutnya. Di Al-Quran, la yang artinya tidak ada, itu ada dua macam. La artinya tidak ada dua macam. Yang pertama misalnya berbunyi, la isma wala isma. Tidak ada nama dan tidak ada nama. Contoh yang bawah, domatain. La ismun wala ismun. Tidak ada nama dan tidak ada nama. Ini contoh la yang atas artinya tidak ada dengan ciri kata berikutnya akhirnya fathah. Sedangkan yang contoh di bawah, di Al-Quran ada contohnya di Al-Quran. Tapi dengan harokat lain, kata berikutnya akhirnya domatain. Misalnya, la ismun wala ismun. Tidak ada nama dan tidak ada nama. Nah, sekarang akan kita ungkap bedanya apa di Al-Quran. La ketemu kata berikutnya akhiran fathah, dengan la ketemu kata berikutnya akhiran domatain. Yang sama-sama la artinya tidak ada. Akan kita ungkap. Bedanya la artinya tidak ada dengan ciri kata dengan la yang artinya tidak ada dengan ciri kata berikutnya. Kita buka catatan berikutnya. Yang baris atas dulu. Kalau la artinya tidak ada dengan ciri kata berikutnya akhirnya fathah, yakni la di Al-Quran ketemu kata berjenis isim. Nah, atau benda yang akhirnya fathah. Nah, kalau kata berikutnya yang ada fathah, maka la ini artinya tidak ada. Maksudnya apa? Meniadakan apa? Meniadakan wujudnya. Ya, silakan catat. La artinya tidak ada dengan ciri ketemu kata berikutnya akhirnya fathah, maka bermaksud meniadakan wujud sesuatu, meniadakan wujud bendanya, dianggap tidak ada. Itu kalau la ketemu kata berikutnya yang tulisannya akhirnya fathah. Maka kalau diartikan lafadz kotak ini, la isma wala isma, tidak ada wujud nama dan tidak pula ada wujud nama. Ini kalau la dengan ciri kata berikutnya akhirnya fathah. Sekarang catatan yang bawah. Lah kalau la diartikan tidak ada dengan ciri la ketemu kata berikutnya huruf terakhirnya domatain. Apa domatain? Yakni kata berjenis isim atau nama atau benda. Yang kira domatain. Maka la di sini bermaksud meniadakan apa? Meniadakan perbuatannya. Jadi kalau akhirnya fathah meniadakan wujudnya, kalau kata berikutnya akhirnya doma meniadakan perbuatannya. Maka dalam contoh kotak ini kalau diartikan la ismun wala ismun, tidak ada perbuatan nama dan tidak ada perbuatan nama. Kalau la isma wala isma, tidak ada wujud nama dan tidak ada wujud nama. Ini beda, berbunyi akhiran beda, maka tentu berbeda pula spesifik pengertian la. Jadi kalau kita baca Quran hati-hati keliru harokatnya. Tulisan la ismun kita baca la isma, maka berbeda maksud la di sini. Kalau la ismun meniadakan perbuatannya, kalau la isma meniadakan wujudnya. Berikutnya, contoh dalam ayatnya. Saya ambil dari surat Al-Baqarah 197. Ya, misalnya ada dua kalimat, saya tulis berbaris nomor 1, nomor 2. La rofatha wala fusuko wala jidala. Misalnya sarubat tanwin domatain. La rofathun wala fusukun wala jidalun. Contoh dalam kalimatnya. Al-hajju ashurun ma'lumatun. Al-hajju yakni haji atau amalan kunjungan berhaji. Ashurun ma'lumatun. Beberapa bulan yang telah diketahui. Maksudnya alokasi berkunjung berhaji itu
sudah dijadwalkan di beberapa bulan yang telah diketahui, yakni bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Totalnya 2 bulan lebih 10 hari. Itu namanya bulan-bulan peribadatan haji. Lanjutannya, faman farodo, maka barang siapa mewajibkan. Faman farodo, maka barang siapa mewajibkan, dalam kurung mewajibkan dirinya, fihinna, di dalamnya. Hina itu apanya ini? Di dalam beberapa bulan tersebut. Mewajibkan diri untuk apa? Al-hajjah, berhaji. Fala rofatha, maka tidak ada rofatha. Lah di sini artinya tidak ada. Kenapa? Karena kata berikutnya akhirnya fathah. Fala rofatha, maka tidak ada rofatha. Wala fusuko, dan tidak ada fusuko. Wala jidala, dan tidak ada jidala. Fil haji, di dalam haji. Sekarang kita ungkap kenapa oleh Allah di Al-Quran kok pakai yang harokat fathah. La rofasa, la fusuko, la jidala. Kenapa Allah dalam firman-Nya kok nggak pakai domatain? La rofasun, wala fusukun, wala jidalun. Kita ungkap perbedaannya pada tampilan berikutnya. Jadi dua kalimat nomor 1 dan nomor 2 artinya sama. La rofatha, tidak ada ucapan kotor. La rofasun juga sama, tidak ada ucapan kotor. Wala fusuko, dan tidak ada perbuatan fasik. Yang bawah juga sama. Wala fusukun, dan tidak ada perbuatan fasik. Wala jidala, dan tidak ada perkelahian. Yang bawah juga sama. Wala jidalun, dan tidak ada perkelahian. Nah, berbeda harokat akhirannya fathah, tentu berbeda pula dengan harokat akhirannya dhamma. Sekarang kita bahas bedanya apa? Kita bahas yang nomor 1 dulu. Bedanya adalah kalau yang nomor 1 yang berbunyi la rofatha, wala fusuqa, wala jidala, itu bermaksud meniadakan wujud. Wujud apa? Wujud kejadiannya. Wujud kejadiannya. Yakni barang siapa sedang berhaji, maka jangan sampai kondisi suasana berhajinya itu ada kejadian. Kejadian apa? Kejadian suara. Suara terdengar oleh jamaah haji, yakni suara ucapan kotor dari mulut orang lain. Ini pengertian larofasa. Kalau larofasa berarti barang siapa sedang berhaji, maka orang-orang sekitarnya harus menjaga sikap. Jangan sampai keluar ucapan kejadian suara yang terdengar oleh jamaah haji. Itu pengertian larofata. Yakni apa? La di sini meniadakan wujud adanya suara ucapan kotor. Wala fusuqa, sama, meniadakan wujud adanya kefasikan. Wala jidala, dan meniadakan wujud adanya perkelahian. Jadi yang nomor 1 maksudnya adalah kalau pakai la rofasa, maka la ini meniadakan wujud. Apa wujud? Wujud adanya kejadian. Kejadian apa? Kejadian suara. Suara ucapan kotor dari mulut orang lain terdengar olehnya. Inti kasarnya adalah kalau kita sedang berdiri atau dekat dengan orang haji, maka jangan sampai ucapan kita yang kotor-kotor itu terdengar olehnya. Kalau terdengar berarti apa? Kondisi suasana hajinya menjadi terganggu oleh suara kita. Ini yang larofasa. Sekarang berikutnya yang wala fusuko. Apa wala fusuko? Dan jangan sampai terlihat olehnya perbuatan fasik dari tingkah laku orang lain. Karena lain ini meniadakan wujud kejadian kefasikan. Wala jidala, sama, dan jangan sampai la jidala ada kejadian apa? Kejadian terlibat urusan dengan orang haji, dengannya segala bentuk permusuhan yang berujung kepada perdebatan atau perkelahian. Jadi oleh Allah di Al-Quran ketiga ini langsung pakai lafadz lana filil jinsi. Tidak ada, jangan sampai ada ucapan kotor, jangan sampai ada perbuatan fasik, jangan sampai ada perkelahian. Nah, kenapa oleh Allah hanya 3 hal ini saja? Jangan sampai ada kejadian ketika musimnya haji itu. Hikmahnya adalah kenapa rofasa didahulukan? Ini bersifat individu, individu per orang. Jadi jangan sampai seseorang meskipun sendirian, jangan sampai batin pikiran kotor. Mengucap komentar sendiri, ngelihat misalnya si A ngelihat orang lain, si A komentar kotor orang lain itu. Ketika sendirian misalnya rofasa.
Yang kedua fusuko, yakni jangan sampai perbuatan menimbulkan merugikan orang lain, fusuko kefasikan. Kemudian jidala, kenapa ada jidala? Karena di musim haji berpotensi orang jidala, perkelahian. Misalnya, contoh sederhananya, berebut naik bis, berebut megang jarak sewat, berebut ngambil kerikil. Nah ini berpotensi jidala. Kenapa? Karena lain orang, lain karakternya, lain wataknya. Jadi ada yang mau mengalah, ada yang tidak mau mengalah. Maka ketiga hal ini berpotensi kejadian di musim-musim haji. Makanya tidak boleh ada ucapan kotor, tidak boleh ada kejadian kefasikan, dan tidak boleh ada kejadian perkelahian. Ini yang nomor satu. Lalu nomor dua, kalau tanwin domaten la rofathun wala fusukun wala jidalun. Lah kalau domaten apa maksudnya? Ya ini bermaksud meniadakan perbuatannya sendiri. Meniadakan perbuatan sendiri, yakni barang siapa sedang berhaji, sedang pakai baju ihram misalnya, maka jangan sampai dia si orang itu berucap kotor, ikut-ikutan suara ucapan kotor yang sedang dia dengar dari mulut orang lain. Kalau la rofasa, jangan sampai orang lain ucapan kotor terdengar olehnya. Kalau la rofasun, jangan sampai dia yang sedang berhaji berbuat. Kenapa? Karena kalau la ketemu kata berikutnya domaten itu bermaksud meniadakan perbuatan. Kalau la rofasa meniadakan kejadian. Kalau la rofasun meniadakan perbuatan. Yani apa? Jangan sampai orang yang sedang berhaji ikut-ikutan berbuat, berucap kotor, niru ucapan kotor orang-orang yang dia dengar di sekitarnya itu. Ini kalau la rofasun. Nah kalau la fusukun, sama pengertiannya. La fusukun, jangan sampai orang yang sedang berhaji itu dia berbuat fasik, ikut-ikutan perbuatan fasik dari tingkah laku orang lain yang sedang dilihat. Itu pula wala jidalun domatain, jangan sampai orang sedang berhaji ikut-ikutan dia berdebat, berkelahi, emosi sama seperti orang lain yang juga emosi kepadanya. Itu kalau domatain, la rofasun wala fuzukun wala jidalun. Ternyata ayatnya tidak pakai domaten, pakai yang fathah, la rofasa, la fusuka, la jidala. Oh berarti apa? Bermaksud kepastian. Tolong dipastikan. Jangan sampai ada kejadian ucapan kotor, entah ucapan dari orang lain atau ucapan dari orang yang sedang berhaji itu sendiri. Maka lebih kuat la rofasa daripada la rofasun. Ini dari segi kekuatan larangannya. Kekuatan meniadakan sesuatunya. Kalau la rofasa bersifat mutlak, harga mati. Yani jangan sampai ada kejadian suara ucapan kotor. Entah suaranya dari orang yang sedang berhaji atau suara dari orang luar yang tidak sedang berhaji. Nah, kalau la rofasun kesannya bahwa orang yang tidak berhaji boleh ucapan kotor. Sedangkan yang sedang berhaji jangan sampai kena pengaruh ikut-ikutan. Itu hikmahnya. Kalau pakai domatain. Contoh yang lain. Misalnya berbunyi la bai'a wala khullata wala syafa'ata. Kalau domatain, la bai'un wala khullatun wala syafa'atun. Tadi tentang konteks ayat tentang haji, tema ayat tentang haji pakai fathah. Ya, pakai fathah semua. La rofasa, la jidala, kemudian la rofasa, la fusuko, la jidala. Tapi dalam konteksnya ayat ini tentang peristiwa di akhirat nanti, Allah pakai yang domatain. La bai'un, la hullatun, la syafa'atun. Allah bedakan. Kalau tema ayat tentang masalah haji, isimnya atau la yang artinya tidak ada, itu meniadakan wujud kejadian karena fathah semua. Contoh di sini la bai'a tidak ada jual beli. La bai'un sama, tidak ada jual beli. Akan kita ungkap. Kenapa oleh Allah khusus tentang ayat tentang akhirat pakai yang tanwin un, tidak pakai yang fathah berbunyi la bai'a, tapi berbunyi la bai'un. Jawabannya pada tampilan berikutnya. Kedua nomor ini, nomor 1, nomor 2, meskipun beda akhiran harokatnya, saya lingkari biru, tapi sama artinya. La bai'a tidak ada jual beli, la bai'un tidak ada jual beli. La khullata tidak ada persahabatan atau joinan. La khullatun sama,
tidak ada persahabatan atau joinan. La syafa'atun, tidak ada pertolongan. La syafa'atun, tidak ada pertolongan. La syafa'ata juga sama, tidak ada pertolongan. Yang baris atas akhiran fathah, yang baris bawah akhiran domaten. Bedanya pada tampilan berikutnya. Yang nomor 1 sekarang. Yang nomor 1, karena fathah semua, apa lan sini bermaksud meniadakan wujud kejadian. Yakni apa? Di hari kiamat nanti, hari kiamat adalah hari yang, bentar ya, saya mundur dulu, saya baca arti dulu seluruhannya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Ini perintah ketika di dunia ini. Anfiku, berinfaklah oleh kalian atau infakkanlah oleh kalian. Mimma, dari apa yang kami telah berikan rizki kalian. Min qabli, dari sebelum, an, kalau perkata, saya baca perkata ya, an ya'tiya yaumun, sebelum datangnya suatu hari. Kata di Al-Quran, kalau akhiran domatain itu terjemahannya boleh tambah kata suatu. Misalnya rasulun, seorang rasul. Kitabun, suatu kitab, sebuah kitab. Yaumun, suatu hari. An ya'tiya yaumun, datangnya suatu hari. Hari yang bagaimana? La bai'un, hari yang tidak ada jual beli. Fi, di dalamnya. Wala khulatun, dan hari yang tidak ada persahabatan. Wala syafa'atun, dan hari yang tidak ada pertolongan. Wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir atau ingkar. Umud dolimuna, mereka orang-orang yang dolim. Oh, ini ayatnya bermaksud perintah untuk berinfak sebelum batas akhir berinfaknya. Kapan? Yakni suatu hari nanti itu batas terakhirnya berinfak. Karena di hari itu nggak berlaku. Kita buka bedanya sekarang. Kalau yang nomor 1, kenapa pakai bai'a, la bai'a? Maka la sini bermaksud meniadakan wujud kejadiannya. Yani hari kiamat adalah hari yang dimana tidak ada kejadian acara, transaksi jual beli amalan, atau tebus-menebus melalui timbang-menimbang amalan. Itu tidak ada acara timbang-timbangan amalan. Tidak ada acara transaksi jual beli amalan. Tidak ada. Kalau lafadz bai'a akhirannya a atau fathah. Berikutnya wala khulata, dan juga tidak ada kejadian. Ini apa kejadiannya? Kejadian acara bela membela antar sesama sahabat atau sesama nasab. Tidak berlaku. Tidak ada acara bela membela. Wala syafa'ata, sama, dan tidak ada kejadian. Apa kejadiannya? Acara tolong menolong. Misalnya seorang nabi nolong umatnya, itu nggak ada kejadian di akhirat. Nggak ada. Atau suatu amalan infak, bisa nolong orang mengamalkannya. Tidak ada kejadian itu di akhirat. Kalau akhirannya fathah, ternyata ayatnya pakai un atau domatain, la bai'un, la khullatun, la syafaatun. Oh, berarti di akhirat ada kejadian jual beli amalan, ada kejadian khullatun persahabatan, ada kejadian tolong menolong. Nah, kenapa? Karena la ketemu domatain meniadakan perbuatannya sendiri. yakni hari kiamat adalah hari yang tidak ada lagi kesempatan berbuat bagi diri ini untuk ikutan transaksi jual beli amalan atau tebus menebus melalui timbang menimbang amalan. Yang lainnya bisa, sedangkan diri ini tidak bisa. Ini namanya labaiun. Dikala orang-orang lain bisa tebus menebus amalan, sedangkan dia tidak bisa. Ini bermaksud meniadakan perbuatannya sendiri, alias di sendiri nggak bisa niru orang lain di waktu itu. Itu labaiun. Nah, kalau lakulatun sama ya, karena domaten, maka lainnya meniadakan apa? Meniadakan perbuatan diri. Yakni apa? Tidak ada lagi kesempatan berbuat bagi diri ini untuk ikutan bela sama sahabat atau sesama nasab. Walahulatun. Yang lainnya bisa membela, misalnya anak bela orang tuanya, karena nanti orang tua belain anaknya misalnya, itu bisa bela membela. Sedangkan diri ini tidak bisa ikutan bela-bela. Itu namanya lain perbuatannya, nggak bisa kayak yang lainnya. Lah kalau wala syafa'atun, tidak ada lagi kesempatan berbuat bagi diri untuk ikutan tolong menolong. Misalnya seorang nabi nolong umatnya, atau suatu amalan infak tidak bisa lagi kesempatan untuk berbuat
menolong orang yang mengamalkannya. Jadi ketika ada seorang nabi nolong umatnya nggak bisa, nabi yang lain bisa. Itu namanya wala syafaatun. Jadi ada beberapa orang yang diri mereka tidak bisa berbuat syafaat. Itu namanya domatain. Apa? La meniadakan perbuatannya. Kalau wala syafaata, la meniadakan kejadian atau meniadakan acaranya. Jadi di akhirat ada acara syafaat, ada acara hulatun, ada acara baiun. Tapi tidak semua orang bisa ikut andil atau ikutan dalam acara tersebut. Ada yang bisa memberikan syafaat, ada yang tidak bisa. Ada yang bisa joinan persahabatan, ada yang nggak bisa. Ada yang bisa jual beli, ada yang nggak bisa. Ini menandakan la ini meniadakan perbuatannya. Contoh satu lagi. La khaufa wala husna. Kalau tanwin, la khaufun wala husnun. Artinya sama. La khaufa tidak ada ketakutan. Wala husna dan tidak ada kesedihan atau bersedih hati. Kalau domatain, la khaufun tidak ada ketakutan atau rasa takut. Wala husnun dan tidak pula ada husnun, kesedihan atau rasa sedih. Contoh ayatnya misalnya. Saya buat sendiri misalnya ya. Ala inna auliya Allahi. Ala ingatlah. Inna sesungguhnya. Auliya Allah, wali-wali Allah atau para kekasih Allah. La khaufun. Tidak ada rasa takut atau ketakutan alaihim atas mereka. Wala husnun. Dan tidak ada kesedihan atau rasa sedih alaihim atas mereka. Ini contoh saya buat sendiri. Ini bukan ayat, yang atas bukan ayat, yang bawah ayat. Yang atas bukan ayat, ini buatan saya. Misalnya seperti ini. Dua-duanya muncul, la dua kali dengan isim sama-sama domatain. La khaufun alaihim wala husnun alaihim. Apa la khaufun? Tidak ada ketakutan alaihim atas mereka. Wala husnun. Dan tidak ada kesedihan alaihim atas mereka. Oleh Allah ternyata dalam ayatnya la khaufun tetap tertulis, tapi la husnun diganti. Husnun diganti yahzanuna. Akan kita ungkap. Kenapa Allah ganti? Kok enggak dua-duanya isim? Sama-sama domatain sebagaimana contoh normalnya. La khaufun, la husnun. Kenapa yang sebelah kanan la khaufun, sebelah kiri husnunnya diganti fi'il kata kerja yahzanuna. Kita ungkap pada tampilan berikutnya. Lafaz nomor 1 dan nomor 2 sama artinya. La khaufa tidak ada ketakutan. La khaufun tidak ada ketakutan. La husna tidak ada kesedihan. La husnun sama, tidak ada kesedihan. Bedanya adalah pertama kita buka catatan untuk yang nomor 1. Kita buka catatan yang nomor 1. Kalau berbunyi akhiran fathah, la khaufa wa la husna, ingat bahwa kalau la ketemu kata bunyinya fathah, bermaksud la ini meniadakan wujud kejadian. Yakni apa? Para wali Allah atau para kekasih Allah tidak ada wujud sesuatu yang menakut-nakuti mereka. Dan tidak ada wujud sesuatu yang membuat mereka bersedih. Fathah. La khaufa, la husna. Jadi barang siapa dipilih Allah sebagai kekasihnya, maka tidak ada sesuatu yang nakut-nakuti orang itu dan tidak ada wujud sesuatu yang membuat sedih orang itu. Itu kalau akhirannya fathah. La khaufa wa la husna. Kenapa kalau akhirannya fathah? Karena kalau akhirannya fathah, maka la bermaksud meniadakan wujud kejadiannya. Wujud sesuatunya nggak ada. Nggak ada sesuatu yang perlu disikapi dan sesuatu yang perlu disikapi dengan rasa sedih. Itu nggak ada. Itu kalau akhirannya fathah. Sekarang kalau akhirnya domatain. La khaufun wa la husnun. Apa bermaksud la di sini? Meniadakan perbuatannya sendiri. Yakni apa? Yakni di akhirat nanti atau bahkan sejak di dunia, itu para wali Allah, para kekasih Allah, hati mereka tidak rasa takut. Di saat manusia lainnya dilanda ketakutan. Jadi ada sesuatu di dunia ini yang takuti manusia. Tapi para kekasih Allah tidak takut. Ya, dari perbuatannya nggak kayak pada orang lain. Yang lain berbuat takut. Tapi hati mereka tidak ikutan berbuat takut. Makanya pakai tanwin un. La khaufun. Maksudnya apa?
hati mereka tidak ikut-ikutan berbuat takut di saat manusia dilanda ketakutan. Begitu pula wala husnun. Apa wala? Hati mereka tidak ada rasa sedih di saat manusia dilanda kesedihan. Oh, berarti di dunia itu ada sesuatu yang buat manusia. Para wali Allah, kasih Allah, itu tidak ada sikap sedih terhadap sesuatunya, itu biasa. Jadi ada takuti biasa, ada nggak ada sikapnya biasa. Ini kalau tanwin on. Jadi dikala manusia semuanya takut, misalnya takut kena wabah, takut ketaluran, takut dan sebagainya, maka wali Allah tidak ada rasa takut itu. Yang lainnya sedih, yang lainnya duka cita, wali-wali Allah tidak ada sikap seperti itu. Ini dua-duanya tanwin, la khaufun wala husnun. Tidak ada perbuatan hati berupa mensikapi rasa takut, dan tidak pula ada perbuatan hati dengan mensikapi perasaan sedih. Dikala semua manusia semuanya ada rasa takut, semuanya ada sedih. Sedangkan para kekasih Allah tidak ada rasa seperti itu. Ini kalau dua-duanya tanwin on loh ya. La khaufun wala husnun. Ternyata di dalam ayat Al-Quran oleh Allah wala husnun. Husnun diganti kata kerja. Berbunyi yahzanuna. Apa isyaratnya? Yakni bahkan perasaan sedihnya para kekasih Allah dipastikan sedihnya lenyap selamanya. Dari mana taunya lenyap selamanya? Karena lafadz husnun berbentuk isim atau benda atau sesuatu diganti oleh Allah berupa fiil. Apa fiil? Kata kerja. Berupa apa? Mudhari apa mudhari? Sedang atau akan. Berarti bermaksud kesinambungan perbuatan terus-menerus. Jadi para kekasih Allah itu sedihnya apa? Walahum. Dan tidaklah mereka bersedih hati. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena pakai fiil. Jadi mereka berbuat sedih itu tanpa ada akhirnya. Walahum yazanuna. Dan tidaklah mereka bersedih hati. Sampai kapan? Ya, sampai tidak ada batasannya. Karena fiil mudhari bermaksud kesinambungan perbuatan. Yakni terus-menerus selama-lamanya tidak ada perasaan sedih lagi semenjak dipilih Allah sebagai kekasihnya. Ini contohnya. Kalau misalnya ayatnya berbunyi akhirnya sama dengan yang sebelah kan ini, la khaufun alaihim wala husnun alaihim, maka berkesan bahwa para kekasih Allah itu tidak ikut-ikutan bersikap takut dan tidak ikut-ikutan bersikap sedih hati, itu pada waktunya saja. Di waktu yang lain belum tentu. Tapi dengan ada kata-kata yahzanuna, maka dipastikan selamanya. Nggak ada rasa sedih dan takutnya itu. Ini hikmahnya perbedaan la yang artinya tidak ada kalau ketemu akhiran fathah, dan la tidak ada ketemu akhiran domaten. Maka kesimpulannya adalah huruf la di Al-Quran yang diartikan tidak ada itu ada dua maksud. Yang pertama bermaksud meniadakan wujud. Kalau lafadz la ketemu kata berikutnya berakhiran fathah. Apa kata berikutnya? Berjenis isim atau kata bermaksud nama. Yang kedua, kalau lafadz la meniadakan perbuatan dengan ciri ketemu isim atau kata berikutnya bermaksud nama, tapi tulisannya akhirnya domatain. Jadi kata kunci adalah la ketemu kata berikutnya akhirnya fathah, maka meniadakan wujud. La ketemu kata berikutnya akhirnya domatain, meniadakan perbuatan. Sekarang contoh ayat dalam kesimpulannya. Contoh ayatnya. Contoh ayat kalimat ini. Misalnya, la ilaha illallah. Tulisan la ilaha hanya fathah. Misalnya domatain. La ilahun illallah. Yang bersifat kalimat syahadat. Yang artinya sama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilahun illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah sekarang kita ungkap. Kalau berbunyi la ilaha haknya fathah, maka la ini bermaksud meniadakan wujud. Yakni apa? Tidak ada sesuatu yang berwujud sosok apapun yang bernama Tuhan illallah selain Allah.
Maka la di sini bermaksud meniadakan keberadaannya, alias tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah. Itu kalau fatkah, ya. Apalagi meniadakan wujud adanya Tuhan selain Allah. Lah kalau ilahun, arti sama padahal la ilahun. Bagaimana beda dengan la ilahun? Kita buka jawaban pada tampilan berikutnya. Misalnya syahadat kita berbunyi tanwin, la ilahun illallah. Kalau lafadznya pakai ilahun, la ilahun, maka la di sini bermaksud berkesan bahwa ada sesuatu, ya, ada berwujud sosok yang bernama Tuhan, tapi perbuatannya, ingat bahwa la kalau ketemu kata berikut domaten meniadakan perbuatan. Jadi wujudnya ada tapi perbuatannya nggak ada. Jadi kalau berbunyi la ilahun bermaksud ada sosok Tuhan selain Allah, tapi perbuatan Tuhan itu tidak bisa menandingi perbuatan Tuhan Allah. Nah, gitu maksudnya. Kalau la ilahun, ya. Tadi ini beda-beda. Kalau misalnya Arabnya gundul, kita harokati salah harokat, bersifat fatal ini, fatal karena bisa akidah ini. Kalau la ilaha meniadakan wujud adanya Tuhan selain Allah. Kalau la ilahun masih mengakui ada Tuhan selain Allah, tapi perbuatan Tuhan itu tidak sama, tidak bisa menandingi perbuatan Tuhan Allah. Yakni lafadz la kalau berbunyi la ilahun bermaksud meniadakan perbuatan yang sebanding dengan perbuatan Allah, alias dalam tanda kutip masih mengakui ada Tuhan selain Allah, tapi Tuhan tersebut keberadaannya, kehebatannya tidak bisa menyamai kehebatan Tuhan Allah. Ini hati-hati ini. Jadi la ilahun sama dengan la ilaha. Ternyata Allah ajarkan di Al-Quran pakai yang ilaha, tidak pakai yang ilahun. Nah, karena berbeda hakikatnya, la ilahun dengan la ilaha. Kalau la ilaha meniadakan wujud adanya Tuhan, kalau la ilahun meniadakan kesamaan perbuatan yang sebanding dengan Tuhan Allah. Ini kesimpulan dan contoh dalam kalimatnya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan materi malam ini tentang kenal lafadz la artinya tidak ada. La ketemu kata berikutnya akhiran fatkah atau la kata berikutnya akhiran domaten. Silakan barangkali ingin bertanya sebelum saya akhiri tema hari ini mengenal lafadz la yang artinya tidak ada. Silakan, siapa duluan? Boleh diklik speakernya kalau bertanya, diklik mic-nya biar saya dengar suaranya. Silakan siapa duluan? Tema hari ini kenal lafadz la. Siapa duluan? Kalau nggak ada saya bertanya gantian ini. Ya. Hari ini kita ungkap secara detail tentang lafadz la di Al-Quran. Ini agar kita ketika membaca Quran dan sudah tahu arti penghayatan, biar tersentuh kita perasaan pas baca Quran tersentuh apa? Tersentuh dengan lafadz la ada muatan ajarannya itu. Kalau konteksnya masalah haji berbunyi la rofata wala fusuko wala jidala, fatkah semua. Kalau konteksnya tentang masalah akhirat berbunyi apa tadi? La bai'un wala khuwatun wala syafaatun, domatain semuanya. Kalau konteks tentang para kekasih Allah pakai la khaufun, domaten dirubah jadi fiil yahzanuna, contoh seperti itu. Terus sementara karena ditanyakan, insya Allah kita jumpa lagi pada kajian tematik di hari Kamis di jam yang sama. Terima kasih hadir semua di sini. Maaf saya bisa jawab satu karena banyaknya yang hadir di sini. Nanti filenya materinya saya bagi beserta rekamannya ke grupnya masing-masing. Terima kasih. Syukron, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.